Di sebuah rumah sewa murah yang terletak di pinggiran kota, tinggal seorang wanita muda bernama Nia. Ia baru saja pindah ke kota ini untuk memulai hidup baru setelah sebuah peristiwa menyedihkan yang menimpa keluarganya. Tanpa banyak pilihan, ia memilih untuk menyewa sebuah rumah kecil yang terlihat biasa saja dari luar, tetapi jauh lebih murah dibandingkan tempat tinggal lainnya. Rumah itu sudah tua, dengan cat tembok yang mulai pudar dan lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak. Meski tidak terlalu besar, rumah itu cukup untuk Nia yang tinggal sendirian. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa tidak nyaman sejak hari pertama ia masuk ke dalam rumah tersebut. Ada sesuatu yang terasa aneh di dalamnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, saat Nia sedang membersihkan rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di balik meja kerja di ruang tamu, di dinding yang tertutup dengan furnitur besar, terdapat goresan-goresan misterius yang terlihat seperti tulisan tangan. Nia mendekat dan melihat lebih jelas, tulisan itu berbunyi, "Jangan biarkan pintu itu terbuka. Mereka akan datang." Pada awalnya, Nia mengira itu hanya bekas coretan yang dibuat oleh penghuni sebelumnya, namun ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Apa yang dimaksud dengan mereka? Dan mengapa pintu itu harus ditutup? Penasaran, ia mulai mencari tahu lebih lanjut. Hari-hari berlalu, dan meskipun Nia berusaha untuk mengabaikan tulisan tersebut, perasaan tak tenang mulai menghantuinya. Ia mulai mendengar suara-suara aneh setiap malam, pintu yang terbuka dengan sendirinya, langkah kaki yang terdengar di lorong, dan suara bisikan yang datang entah dari mana. Setiap kali ia mencoba mengabaikan hal-hal tersebut, suara-suara itu semakin jelas dan terasa semakin dekat. Suatu malam, Nia tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai rumah tersebut. Ia menemui beberapa tetangga di sekitar rumah itu yang tampaknya enggan untuk berbicara banyak, namun ada satu orang yang akhirnya bersedia bercerita, seorang wanita tua yang tinggal di rumah seberang. Wanita tua itu menceritakan bahwa rumah tersebut dulunya adalah tempat tinggal keluarga yang mengalami kejadian tragis. Beberapa tahun yang lalu, penghuni rumah itu, sepasang suami istri dan dua anak mereka, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Polisi melakukan penyelidikan, namun tak ada yang ditemukan. Ada rumor yang beredar bahwa keluarga tersebut terlibat dalam hal-hal yang tidak wajar, mungkin terkait dengan ilmu hitam atau kutukan yang menjebak mereka di rumah itu. Nia semakin terkejut mendengar cerita itu. Ia kembali ke rumah dan mencoba untuk mencari lebih lanjut. Di malam yang gelap, dengan perasaan penuh ketegangan, ia memutuskan untuk mengintip ruang belakang yang sebelumnya tidak pernah ia sentuh. Di sana, di balik pintu yang terkunci, Nia menemukan sebuah ruang kecil yang gelap dan berdebu. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang mengamatinya dari dalam kegelapan. Pikirannya berputar, apa yang seharusnya ia temukan di sini? Saat ia menyalakan lampu, sebuah pemandangan mengejutkan terbuka di depan matanya. Di dinding ruang itu, ada lebih banyak pesan tertulis dengan darah yang mengering. Semua pesan itu sama, peringatan tentang sesuatu yang harus ia hindari, sesuatu yang datang ketika pintu belakang terbuka. Tiba-tiba, Nia mendengar suara gemeretak pintu belakang yang terbuka sedikit. Ketakutannya semakin memuncak. Ia merasa ada sesuatu yang hidup di dalam rumah itu, sesuatu yang sudah lama menunggu untuk keluar. Ia berlari menuju pintu depan, namun saat ia membuka pintu, sebuah bayangan hitam melintas di depan matanya. Di saat itulah, Nia menyadari satu hal yang sangat mengejutkan, rumah itu tidak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang sangat ingin keluar, dan ia adalah orang yang akan membukakan pintunya. Dengan ketakutan yang tak tertahankan, Nia berlari keluar dari rumah itu, tetapi sebelum ia mencapai jalan utama, ia mendengar suara pintu yang terbuka lebar di belakangnya. Sesuatu sedang mengikutinya, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan rumah itu,
atau apa yang ada di dalamnya. Nia berlari tanpa henti, napasnya terengah-engah, kaki yang lelah tak mampu menahan langkah cepatnya. Ketika ia menoleh ke belakang, ia bisa melihat bayangan gelap yang terus mengejarnya, bayangan yang seolah bergerak dengan kekuatan yang tak dapat ia pahami. Rumah itu, meskipun tampak jauh di belakangnya, seolah mengikatnya, menariknya kembali. Ia berhenti sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Perasaannya kacau, tubuhnya gemetar ketakutan, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mengontrol setiap gerakan dan pikiran dalam dirinya. Namun, suara derit pintu rumah itu membuka lagi menggetarkan jiwanya, dan tanpa bisa menahan, ia melangkah mundur, menuju rumah yang baru saja ia tinggalkan. Tapi saat ia melangkah mundur, ia tidak lagi mendengar suara pintu atau langkah kaki yang mengikuti. Yang ada hanya keheningan yang menekan. Keheningan yang menyiksa. Perasaan tidak aman itu semakin intens saat ia kembali menatap rumah yang semula hanya sebuah rumah sewa biasa. Kini, rumah itu terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya, gelap dan menakutkan. Ia merasa seolah rumah itu telah berubah menjadi makhluk hidup yang menunggu untuk menelan hidupnya. Ketika Nia kembali melangkah lebih dekat ke rumah, ia melihat pintu depan yang tertutup rapat. Namun, perasaan aneh dan tidak nyaman itu membuatnya ragu. Ia ingat peringatan dalam pesan di dinding, jangan biarkan pintu itu terbuka. Mereka akan datang. Ketakutan yang luar biasa meresap ke dalam tubuhnya, namun ia tahu ia harus masuk lagi. Suatu kekuatan tidak terlihat seolah menariknya untuk kembali ke dalam. Sesuatu yang gelap, yang lebih dari sekadar perasaan takut, mulai menguasainya. Ia memegang gagang pintu dengan tangan yang gemetar. Perlahan-lahan, ia memutarnya. Begitu pintu itu terbuka, angin dingin yang membawa aroma busuk dan usang menerpa wajahnya. Sambil menahan napas, Nia melangkah ke dalam. Ketika kaki kirinya menjejak lantai, terdengar suara berderit keras dari atas. Seketika, ia teringat akan cerita wanita tua di sebelah rumah, suara-suara berderit yang datang dari ruang atas rumah itu. Dengan hati-hati, Nia menaiki tangga. Setiap langkah yang diambilnya semakin terasa berat, seolah-olah rumah itu sedang memerasnya, memaksanya untuk terus berjalan ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Begitu sampai di atas, Nia merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulangnya. Ia menoleh ke kiri, ke ruang kecil tempat ia menemukan pesan pertama kali tertulis di dinding. Di sana, dalam kegelapan yang pekat, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Di sudut ruangan, di balik lemari yang sudah berdebu, ada sebuah pintu kecil yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Pintu itu terbuka sedikit, seolah mengundangnya untuk melihat apa yang ada di dalam. Ia tahu bahwa itu adalah pintu yang dimaksud dalam pesan yang ia temukan, pintu yang harusnya tetap tertutup. Namun, rasa penasaran yang meluap-luap membuatnya tidak bisa menahan diri untuk memasukinya. Langkah demi langkah, ia mendekati pintu kecil itu. Saat Nia membuka pintu dengan hati berdebar, ia melihat lorong sempit yang gelap, namun ada cahaya samar yang bersinar dari ujungnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara berbisik pelan dari dalam lorong itu. "Masuklah, masuklah, Nia, jangan lari." Suara itu terdengar begitu jelas dan familiar. Suara itu adalah suara yang ia kenal, suara ibunya. Teringat jelas oleh Nia, suara lembut ibunya yang selalu menghibur dan menenangkan hatinya. Namun, kali ini suara itu terasa menakutkan, seolah ada sesuatu yang tidak wajar dalam kata-kata itu. Dengan hati berdebar-debar, Nia melangkah maju memasuki lorong itu. Cahaya samar itu semakin terang, dan sesaat sebelum ia sampai di ujung lorong, sebuah bayangan gelap melintas cepat di hadapannya. Ia terjatuh ke tanah, dan begitu bangkit, sesuatu yang mengerikan membuatnya terdiam. Di ujung lorong itu, ia melihat tubuh ibunya yang terbaring kaku, tak bernyawa, dengan wajah yang pucat dan matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit. Tapi itu bukan ibunya.
Itu hanyalah tubuhnya, wajahnya, dan tubuh itu berdiri, bergerak perlahan ke arahnya, matanya menatapnya dengan kebencian yang sangat dalam. Nia terkejut dan mundur, namun tangannya tertahan oleh sesuatu yang dingin dan kuat, sesuatu yang memegangnya erat. Tiba-tiba, wajah ibunya yang tak bernyawa berubah, dan dengan suara serak, ia berbicara. Kamu tidak bisa melarikan diri, kamu sudah ada di sini selamanya. Dalam sekejap, kegelapan mengelilinginya, dan suara ibunya menghilang dalam tawa jahat yang menggema di seluruh ruangan. Saat itu juga, pintu kecil yang ia buka tertutup rapat dengan sendirinya, menjebaknya dalam kegelapan yang mencekam. Ketika Nia terjebak dalam kegelapan, ia merasa udara di sekitarnya semakin berat. Nafasnya semakin terengah-engah, tubuhnya gemetar, dan hatinya berdegup kencang. Setiap detik terasa lebih lama, seolah waktu berhenti untuk menguji ketahanannya. Tangannya yang dingin menggenggam erat dinding di sekitarnya, mencoba mencari petunjuk untuk melarikan diri. Tetapi dinding itu terasa licin, seolah menanggapi setiap usahanya dengan semakin kuat. Rasanya seperti rumah itu sendiri menolaknya, menahannya di dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Tak jauh dari tempat Nia berdiri, sebuah bayangan kembali melintas. Hanya siluet, namun cukup jelas untuk membuat hatinya berdegup lebih kencang. Di saat yang sama, suara itu kembali terdengar, semakin jelas, semakin dekat. Masuklah, Nia, kamu sudah terlambat untuk keluar. Suara itu terdengar begitu familiar, namun tidak seperti yang pernah ia dengar. Itu bukan suara ibunya yang lembut dan menenangkan. Ini suara yang lebih gelap, lebih berat, penuh kebencian. Nia ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Lidahnya terasa tercekik, seolah ada sesuatu yang menahan kata-katanya. Dengan segala tenaga yang tersisa, ia berbalik dan mulai berjalan mundur, meraba-raba dinding untuk mencari jalan keluar. Langkah-langkahnya terasa lambat dan berat. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak lebih cepat. Saat itu juga, bayangan gelap yang tadi hanya melintas, kini semakin jelas dan terlihat semakin dekat. Seperti sepasang mata yang melotot menatapnya, bayangan itu menatapnya tanpa henti. Tiba-tiba, tangan besar yang dingin mencengkram pergelangan tangannya, menariknya ke dalam. Nia berteriak, namun suara itu tetap terkunci di tenggorokannya. Ia merasakan dirinya terhisap oleh kegelapan, ditarik jauh ke dalam lorong yang tampaknya tidak ada ujungnya. Setiap usaha untuk melawan semakin sia-sia. Rumah itu seolah menyatu dengan dirinya, menelan seluruh keberadaannya, dan menariknya lebih dalam ke dalam kedalaman yang tak terlihat. Namun, tiba-tiba, kegelapan itu berhenti. Nia merasa dirinya terhenti, dan tubuhnya seperti dibekukan dalam waktu. Ia berada di sebuah tempat yang sangat asing, sebuah ruang kosong yang tampaknya tak berujung. Cahaya samar datang dari arah yang tidak bisa ia tentukan. Perlahan, ia melihat sebuah pintu di kejauhan, pintu yang hampir tak terlihat di tengah kegelapan. Tanpa berpikir panjang, ia mulai melangkah ke arah pintu itu, satu langkah demi satu langkah. Namun, saat Nia semakin dekat, ia mendengar suara tawa yang sangat keras, suara tawa yang merobek keheningan dan memecah ketenangan dalam dirinya. Ia berhenti, merasakan sesuatu yang sangat aneh dan mengerikan. Sebuah suara yang keras dan menyiksa bergema di dalam dirinya, seolah menggerakkan setiap bagian tubuhnya dengan cara yang tidak wajar. Selamat datang kembali, Nia. Kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Seketika, pintu di kejauhan terbuka lebar, dan sebuah cahaya putih terang keluar dari dalamnya. Namun, semakin dekat Nia mendekati pintu itu, semakin terang cahaya itu, semakin ia merasakan ada sesuatu yang jahat menyelimuti ruang tersebut. Sesuatu yang menginginkan dirinya. Dengan semua keberanian yang masih tersisa, Nia memutuskan untuk melangkah ke dalam cahaya itu. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia tahu, jika ia tidak melakukannya, ia akan terjebak selamanya. Akhirnya,
Ia sampai di ambang pintu. Pintu itu terbuka lebar, dan ia melangkah ke dalam. Namun, cahaya itu tidak seperti yang ia harapkan. Itu bukanlah cahaya yang membawa harapan atau kebebasan, melainkan sebuah kilatan yang menyakitkan, yang mengirimkan sensasi panas dan dingin dalam tubuhnya. Begitu ia melangkah lebih dalam, Nia merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Cahaya itu mengelilinginya, menjeratnya, dan ia merasa seolah-olah ia terjebak di dalam sebuah perangkap tak kasat mata. Seiring dengan itu, suara tawa semakin mengerikan terdengar lebih jelas di sekitarnya, membangkitkan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, ia terjebak dalam permainan yang lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Meskipun rasa takut semakin meluas dalam dirinya, ada satu pemikiran yang tak bisa Nia hilangkan, ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Setelah apa yang ia temui di rumah itu, di tempat yang gelap dan penuh rahasia, ia harus berjuang untuk keluar, meski itu berarti melawan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Dengan usaha yang luar biasa, Nia berusaha untuk meraih sesuatu yang bisa membantunya keluar, sebuah gagang pintu yang muncul di depannya, tersembunyi di antara kilatan cahaya yang menyakitkan. Ia meraihnya, dan dengan segenap tenaga, ia memutarnya. Namun, pintu itu tidak terbuka. Tiba-tiba, semua cahaya itu menghilang, dan rumah itu, yang sebelumnya terbenam dalam kegelapan, kini terlihat kembali dengan jelas di hadapannya. Ia berdiri di ruang tamu rumah yang sudah dikenalinya, namun ada yang berbeda. Suasana terasa lebih berat, lebih pekat, dan ada perasaan yang sangat aneh, seperti sesuatu yang mengintai di balik dinding, menunggu untuk keluar. Nia berpaling, tetapi sesuatu yang sangat gelap sudah berdiri di belakangnya. Ia bisa merasakan kehadirannya, entah itu entitas atau sesuatu yang lebih buruk. Bayangan itu bergerak lebih dekat, hingga ia merasakan napas yang hangat dan berbau busuk di lehernya. Kamu sudah kembali, Nia. Tidak ada yang bisa menghalangimu lagi. Dengan mata yang terbelalak, Nia menatap bayangan itu, tidak tahu apakah itu nyata atau hanya khayalan. Namun, satu hal yang pasti, rumah itu tidak akan membiarkannya pergi. Kegelapan itu telah menguasai setiap sudut, mengikatnya, dan membuatnya terperangkap selamanya. Ketika bayangan itu semakin mendekat, Nia merasa tubuhnya kaku, seolah terhipnotis oleh kehadiran makhluk itu. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tak bisa bergerak. Kegelapan di sekitarnya semakin pekat, menyelimuti setiap inci ruang yang ada. Bayangan yang semakin jelas itu menatapnya dengan mata yang kosong, tak hidup, namun penuh dengan kebencian yang tak terhingga. Setiap gerakan bayangan itu seolah membuat udara di sekitar mereka menjadi lebih berat, semakin menekan, membuat Nia merasa tak bisa bernafas. Nia, suara itu datang lagi, tetapi kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Suara itu seperti datang dari kedalaman yang sangat jauh, dari tempat yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Nia menggigit bibirnya, berusaha untuk mengatasi rasa takut yang mulai menguasainya. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ingatannya kembali ke pesan pertama yang ia temukan di dinding, jangan biarkan pintu itu terbuka. Mereka akan datang. Pintu yang dimaksud itu, pintu yang terbuka di ruang belakang, adalah pintu yang mengarah ke kegelapan ini. Namun, ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia tidak pergi, jika ia tetap tinggal di dalam rumah itu. Apakah ia akan terperangkap selamanya? Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Nia mengumpulkan keberaniannya. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan berdoa dalam hati. Aku tidak akan tinggal di sini, gumamnya, meski suaranya terdengar lemah. Aku akan keluar. Namun, saat ia membuka matanya, bayangan itu telah menghilang. Tak ada lagi yang terlihat, kecuali kegelapan yang mengelilinginya. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut rumah,
tetapi tak tampak dengan jelas. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat kini terlihat terbuka lebar. Di depan Nia, sebuah pintu kayu tua tampak mengundangnya untuk masuk lebih dalam, lebih jauh ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia terjangkau. Nia tahu, jika ia masuk ke dalam pintu itu, ia tidak akan kembali. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia bisa merasakan bahwa pintu itu adalah satu-satunya jalan keluar dari jerat kegelapan yang sudah mengikatnya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah menuju pintu itu, menarik nafas, dan melangkah masuk. Begitu ia melewati ambang pintu, semuanya terasa berubah. Udara di dalamnya terasa dingin, bahkan lebih dingin daripada sebelumnya. Kegelapan yang menyelimuti ruangan itu semakin pekat, membuat Nia sulit untuk melihat. Namun, sesuatu di dalam sana membuatnya merinding. Suara bisikan pelan yang hampir tak terdengar, namun jelas di telinganya. "Tunggu, Nia, kamu belum siap." Suara itu datang lagi. Kali ini, ia mengenalinya. Itu suara ibunya, tapi suara itu terdengar jahat, terdistorsi, seolah dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang sangat dalam. Nia merasakan sebuah tangan dingin menyentuh lengannya, membuatnya menoleh cepat. Namun, yang ia lihat bukanlah ibunya, melainkan bayangan gelap yang memanjang di dinding. "Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan kami?" bisik suara itu, kali ini lebih jelas, lebih menakutkan. "Kami telah menunggumu, Nia. Kamu adalah bagian dari kami sekarang." Nia berusaha untuk tidak panik. Ia menggigit bibirnya, berusaha tetap tenang meski ketakutan menghancurkan pikirannya. Tangannya mulai gemetar saat ia melangkah maju ke dalam lorong sempit itu. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah kegelapan itu mencoba menahannya. Akhirnya, setelah beberapa langkah, Nia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di ujung lorong yang gelap, ada sebuah ruangan kecil yang terbuka. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir terjatuh. Itu adalah gambar yang tergantung di dinding. Gambar itu menggambarkan seorang wanita muda, yang sangat mirip dengannya. Namun, wajah wanita itu terdistorsi, dipenuhi dengan mata yang kosong, dan senyum yang sangat jahat. Itu adalah gambarnya sendiri, tapi wajahnya berubah menjadi makhluk yang tidak manusiawi. Wajah itu, yang sebelumnya tampak mengenalinya, kini terlihat asing dan mengerikan. Ia terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun, saat ia berbalik untuk melangkah pergi, sebuah suara yang lebih keras terdengar, kali ini tidak hanya dalam pikirannya, tetapi di sekitar ruangan. "Kamu tidak akan pernah bisa pergi, Nia. Kamu sudah menjadi milik kami." Seketika, seluruh ruangan itu berubah. Dinding-dindingnya bergerak, seolah rumah itu hidup, menelan setiap ruang yang ada. Nia berlari, mencoba keluar, tetapi setiap kali ia menoleh, pintu yang terbuka sebelumnya telah hilang. Ia berlari lebih cepat, namun semakin cepat ia berlari, semakin jauh ia merasa dari jalan keluar. Tiba-tiba, ia terhenti di depan sebuah cermin besar yang tidak ada di tempat sebelumnya. Nia memandang ke dalam cermin, dan yang ia lihat bukanlah dirinya. Di dalam cermin, ada sosok yang sangat berbeda. Sosok itu tersenyum jahat, dengan mata yang berkilau gelap. Itu adalah dirinya, namun dengan sesuatu yang sangat jahat dalam dirinya. Nia merasa seperti dirinya sudah mati, sudah terperangkap dalam dunia yang tidak nyata, dan bayangannya di cermin adalah tubuhnya yang mati, yang terperangkap selamanya. Dengan ketakutan yang luar biasa, Nia berteriak, "Tolong, tolong aku!" Namun, suaranya kembali terhalang, tenggelam dalam kehampaan yang dalam. Bayangannya di cermin mulai bergerak, mendekati dirinya. Tangan sosok itu mengulurkan tangan, menggenggam dirinya dengan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan. Sebelum ia sempat melawan, cermin itu retak, dan seluruh dunia yang ia kenal mulai pecah. Semua yang ada di sekitarnya menjadi gelap, dan Nia merasa dirinya jatuh ke dalam kekosongan yang tak terhitung.
Ia tidak tahu apakah ia akan kembali, atau apakah ia akan terperangkap selamanya dalam kegelapan rumah itu.